Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak makin kesini, hidup tuh kayak lomba lari yang nggak ada garis finishnya. Semua orang pengen maju, pengen sukses, pengen jadi versi terbaik dari dirinya. Tapi sedikit banget yang tahu jalannya, dan lebih sedikit lagi yang mau jalanin prosesnya. Hari ini ada orang yang mau nawarin kamu sebuah jalan buat unggul dari mayoritas, tanpa harus jenius, tanpa harus punya uang ratusan juta, tanpa harus viral duluan. Pertanyaannya, kamu mau nggak? Ketika ada pertanyaan seperti ini, tentu banyak yang mau. Siapa sih yang nggak mau menang tanpa harus jungkir duluan? Tapi begini, masalahnya jalan itu nggak menarik buat diperhatiin. Nggak seindah postingan di IG, nggak seromantis morning routine ala influencer, dan nggak seseksi kata-kata motivasi yang viral di Reels. Karena jalan itu kelihatannya kecil, remeh, dan terlalu sederhana, makanya banyak orang ngelewatin. Padahal justru disitulah rahasianya, bukan dari hal-hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara sadar dan konsisten. Kita salah sangka, kita pikir orang yang unggul itu karena mereka dilahirkan beda, karena IQ mereka di atas rata-rata, karena mereka punya privilege, karena mereka ketemu momen ajaib. Padahal kenyataannya, banyak dari mereka cuma punya satu keunggulan utama, yaitu adalah memiliki kebiasaan. Bukan satu atau dua kali, tapi tiap hari. Dan bukan kebiasaan heboh, tapi hal-hal yang justru nggak dianggap penting sama kebanyakan orang. Nah, di video ini, aku bakal spill ke kamu jurus-jurus kecil yang sering dilupakan, tapi bisa bikin hidup kamu geser jalur ke arah yang lebih baik. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu lebih sadar. Bukan buat kamu yang pengen instan, tapi buat kamu yang beneran pengen bertumbuh. Pelan-pelan tapi kuat, gak dramatis, tapi berdampak. Jadi siapin posisi duduk yang nyaman, simpen HP sebentar, tarik nafas, dan dengerin baik-baik. Karena jurus-jurus ini mungkin gak viral, tapi diam-diam bisa mengubah kamu dari dalam. Jurus pertama, bangun sedikit lebih pagi. Bangun pagi, topik yang udah sering banget dibahas. Tapi justru karena sering banget, jadi diremehkan. Orang mikir, cuma soal jam bangun. Gitu doang. Padahal di balik jam alarm itu, ada salah satu perbedaan penting yang krusial dalam hidup. Kita bukan ngomong bangun jam 4 subuh terus meditasi 1 jam, lari 5 kilo, atau journaling sambil minum teh. Enggak. Itu bukan ritual orang kaya, bukan juga konten estetik. Cuma ada satu, bangun 30 menit lebih pagi dari biasanya. Sesimpel itu, tapi dampaknya gila. Karena saat kamu bangun lebih awal, kamu ngasih diri kamu ruang. Ruang buat nggak buru-buru, ruang buat bernapas, ruang buat punya kontrol atas hari kamu. Bukan sebaliknya. Bayangin ini, mayoritas orang bangun udah mepet, langsung lari-lari, buru-buru, stres dari buka mata, langsung cek HP, langsung ketemu notifikasi kerjaan, atau malah notifikasi mantan. Belum sikat gigi udah bete, belum mandi udah dikejar waktu. Kalau kamu bangun lebih pagi, kamu punya banyak waktu buat duduk sebentar, buat nyeruput kopi tanpa drama, buat mikir hari ini mau kayak apa ya. Dan itu bikin kamu beda, bukan cuma di pagi itu, tapi di seluruh harimu. Orang yang terbiasa mulai dari awal, biasanya lebih kalem, dan orang yang kalem biasanya lebih jernih dalam berpikir. Bukan karena hidupnya lebih ringan, tapi karena dia punya ruang refleksi sebelum terjun ke hiruk-pikuk dunia. Dan ini bukan cuma soal produktivitas, ini soal kesehatan mental. Bangun lebih pagi bisa jadi waktu terbaik buat terkoneksi sama diri sendiri, buat evaluasi ringan, atau sekedar diem dan sadar, gue masih hidup, gue masih punya kesempatan. Buat teman-teman muslim, ini lebih powerful lagi. Bangun subuh, terus sholat ke masjid dan musola. Itu udah gabungan antara fisik, spiritual, dan sosial. Kamu jalan kaki, kamu ibadah, kamu ketemu orang lain, kamu saling sapa. Dan percaya nggak, di situ ada energi luar biasa yang nggak bisa dijelaskan dengan teori. Kamu udah mulai hari dengan menang sebelum dunia bangun, dan kemungkinan kecil di awal hari itu yang bikin kamu kuat hadapin yang besar di siangnya. Ingat, hidup itu kayak balapan. Kalau kamu bisa lari 5 meter duluan, bukan karena kamu lebih cepat, tapi karena kamu start duluan. Bangun 30 menit lebih pagi bukan tentang jadi produktif, tapi tentang memilih buat nggak hidup mepet terus. Dan dari situ, kamu bisa menang diam-diam.
Jurus yang kedua, kerjain hal yang penting duluan. Kamu pernah nggak sih ngalamin pagi-pagi udah semangat, tapi bingung mau mulai dari mana? Akhirnya scrolling HP, lihat postingan lucu, balesin chat, buka grup keluarga, tahu-tahu udah siang dan mood produktif yang tadi pagi itu hilang entah kemana. Kita sering kejebak sama satu kebiasaan, milih yang gampang duluan dan ninggalin yang penting. Alasannya bisa bermacam-macam, biar mood naik dulu, nanti aja deh ini susah, atur nafas dulu, pernafasan dulu. Tapi tahu nggak, kebiasaan kayak gitu, kalau dilakuin terus-menerus, bikin kamu selalu kalah sebelum bertanding. Karena begini logikanya, otak kita punya energi fokus terbatas, dan energi terbaik itu adanya di pagi hari, sebelum diserang drama, sebelum kebanjiran distraksi. Makanya penting banget buat ngasih waktu terbaik itu ke tugas yang paling penting. Gak harus tugas berat, tapi harus penting. Yang bikin kamu ngerasa kalau ini kelar, hari ini maju satu level. Ibarat main game, lawan bos duluan, bukan minionnya. Emang susah? Ya susah, namanya juga yang penting. Tapi efeknya luar biasa. Begitu hal penting itu kelar di pagi hari, mental kamu langsung naik. Kamu merasa produktif, percaya diri, dan lebih tenang ngadepin sisa hari. Karena tugas berat udah kamu sikat di pagi hari. Sebaliknya, kalau kamu tunda terus hal penting itu, dia kayak awan gelap yang ngikutin kamu kemana-mana. Kamu buka Instagram, dia nongol. Kamu makan siang, dia nyenggol pikiran. Kamu rebahan, dia ngingetin. Tugasmu belum kelar loh. Dan itulah kenapa orang yang stres padahal kegiatannya biasa-biasa aja. Jadi gimana solusinya? Biasain diri buat mulai dari yang penting. Nggak perlu langsung ngerjain 100%. Kadang cukup buka dulu filenya, tulis dulu satu kalimat, mulai dulu 5 menit. Karena seringkali yang bikin berat itu bukan tugasnya, tapi jarak antara niat dan tindakan. Dan kalau kamu butuh pemanasan, ya silakan. Tapi kasih batas. Gue scrolling 5 menit, habis itu mulai. Gue nyapu dulu sebentar, habis itu kerja. Jangan jadikan pemanasan sebagai pelarian, tapi jadikan dia jembatan menuju fokus. Karena begini, mereka cuma terbiasa mulai meskipun belum sreg, dan dari situlah perubahan terjadi. Oke, kita lanjut di jurus ketiga, punya waktu buat nggak ngapa-ngapain. Kedengarannya aneh, di tengah dunia yang sibuk banget, yang semuanya serba cepat, aku malah nyaranin buat kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi justru di situ letak kekuatannya, karena sekarang diam itu jadi mewah. Coba pikir, berapa banyak dari kita yang bisa duduk tanpa buka HP, tanpa buka notif, tanpa merasa bersalah karena nggak produktif. Padahal otak itu butuh ruang kosong, butuh jeda, butuh bernafas, buat riset bukan sekedar merasa hidup. Karena seringkali kita sibuk, tapi nggak sadar kita lagi ngapain. Jadwal padat, to-do list penuh, tapi kepala kosong. Sibuk terus, tapi nggak tahu arahnya kemana. Kayak ngebut di jalan tol, tapi nggak tahu tujuannya. Itu kenapa kamu butuh waktu buat diam. 10 menit aja cukup. Nggak buka HP, nggak nyari distraksi. Cuma duduk, tarik nafas, lihat sekitar. Nggak harus meditasi yang begitu rumit. Nggak harus duduk bersila sambil nyalain lilin. Cukup diam dan hadir, lihat langit dengan suara burung, rasain detak jantung sendiri. Karena saat kamu ngasih waktu buat diam, otak kamu mulai beresin isi kepalanya. Ide-ide mulai muncul, perasaan mulai lebih tertata, dan seringkali jawaban yang sering kamu cari muncul justru saat kamu nggak nyari. Lucu ya, kita selalu mikir solusi datang dari yang lebih cepat. Ternyata kadang solusi datang waktu kita berhenti sebentar. Dan ini bukan cuma soal mental health, ini juga soal arah hidup. Orang-orang yang sadar akan tujuannya, bukan orang yang paling sibuk, tapi orang yang paling sering ngasih ruang buat mikir. Jadi mulai sekarang, coba biasakan, kasih 10 menit waktu buat diam. Boleh pagi, boleh juga sore, boleh sambil minum teh, boleh sambil duduk di tangga rumah. Yang penting gak ngapa-ngapain, karena dari jeda itu, kamu melihat sesuatu yang gak kelihatan waktu kamu sibuk terus. Bukan berarti kamu jadi mageran, tapi justru kamu tahu, gerak tanpa arah itu cuma bikin capek. Jurus keempat, merespon bukan reaksi. Pernah nggak kamu baca komentar pedas di media sosial dan tanpa pikir panjang langsung balas? Langsung panas, langsung meledak, terus setelahnya menyesal. Atau pernah juga dikatain orang, langsung defensif, dan kabar buruk, langsung stres seharian. Itu semua adalah reaksi, refleks, insting,
impulsif, dan walaupun itu manusiawi. Reaksi yang terus-terusan tanpa sadar bikin kita hidup kayak bola pingpong. Pukul ke sana, ikut. Pukul ke sini, keseret lagi. Padahal orang yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang bisa jeda duluan sebelum respon. Kedengarannya sederhana ya, cuma diam 3 detik. Tapi justru di jeda itu ada kekuatan yang luar biasa. Karena beda banget antara bereaksi dan emosi. Dengan merespon dengan kesadaran, orang yang hidupnya reaktif gampang capek. Mereka terlalu sering kebakaran energi karena hal-hal sepele. Komentar orang bisa bikin bad mood seharian. Salah paham sedikit, langsung drama. Tapi orang yang belajar ngambil jeda, yang ngelatih diri buat tenang dulu sebelum bertindak, biasanya hidupnya lebih santai. Kenapa? Karena mereka nggak dikendalikan oleh situasi. Mereka yang milih, mereka yang ngatur. Bukan dunia yang nentuin reaksi mereka. Contoh nyata, lagi ribut sama pasangan. Kalau kamu langsung bales dengan nada tinggi, masalah kecil bisa jadi besar. Tapi kalau kamu tarik nafas, jeda 3 detik, terus bilang, gue dengerin dulu ya, nanti gue jawab. Itu bisa menyelamatin hubungan. Di kerjaan juga sama, bales email yang bikin emosi. Jeda dulu, lihat drama di grup WA. Jeda dulu, mau marah, jeda dulu. Bukan karena kamu takut, tapi karena kamu mikir. Dan orang-orang mikir itu jarang nyesel. Karena setiap keputusan yang diambil dari kesadaran, biasanya jauh lebih kuat dan terarah. Mungkin kamu nggak bisa kontrol omongan orang, nggak bisa kontrol situasi. Tapi kamu bisa kontrol caramu merespon. Itu mental yang dewasa. Itulah mental yang kuat. Dan kebiasaan kecil ini bisa bikin kamu beda jauh dari mayoritas. Di dunia yang serba impulsif, orang yang bisa jeda sebelum bereaksi adalah orang yang paling berkuasa atas hidupnya sendiri. Jurus kelima, belajar sedikit tapi konsisten dalam. Kebanyakan orang pengen pinter, pengen ngerti banyak hal, pengen upgrade diri. Tapi masalahnya mereka pengen semua cepat. Hari ini nonton 5 video self-improvement. Besok coba baca buku 2 sekaligus. Lusanya sudah burn out. Terus nyerah. Gue kayaknya bukan tipe orang yang rajin belajar deh. Padahal bukan karena kamu nggak mampu. Bukan juga karena kamu nggak cukup pinter. Tapi karena kamu nggak mau hasil instan dari proses yang seharusnya rutin. Kunci belajar itu bukan seberapa banyak yang kamu lahap sekaligus. Tapi seberapa konsisten kamu ngasih waktu buat diri kamu tumbuh sedikit demi sedikit. Contohnya gini, kalau kamu baca buku 5 halaman sehari, itu kelihatannya kecil. Tapi dalam 1 tahun, itu setara dengan 7-10 buku penuh. Kalau kamu dengerin podcast 10 menit setiap hari, itu bisa jadi ratusan menit insight dalam sebulan. Dan kalau kamu nulis 1 paragraf jurnal setiap hari, kamu lagi bangun habits mikir. Bukan cuma ngelihat arus hidup. Gak perlu keren. Yang penting jalan terus. Karena belajar itu kayak nyusun bata. 1 demi 1. Pelan tapi kokoh. Dan tahu-tahu, kamu punya pondasi yang bikin kamu beda dari mayoritas. Orang lain sibuk scroll TikTok 2 jam sehari. Kamu cuma butuh 15 menit untuk berkembang. Kelihatannya kecil, tapi dalam jangka panjang itu jadi jurang perbedaan. Dan ingat, belajar itu bukan soal teori. Bisa lewat ngobrol sama orang bijak. Bisa lewat refleksi atau kesehatan sendiri. Bisa juga nyimak cerita orang lain. Yang penting bukan bentuk belajarnya. Yang penting, niat buat nyediain ruang tumbuh tiap hari. Kalau kamu nunggu motivasi baru belajar, maka kamu bakal stuck di siklus semangat sebentar, tapi lelah kepanjangan. Tapi kalau kamu udah bisa belajar walaupun sedikit, walaupun gak semangat, itu tandanya kamu udah bertumbuh. Kamu udah melangkah ke versi diri kamu yang gak menunggu inspirasi buat bertindak. Dan orang kayak gitu biasanya menang di jangka panjang. Jurus keenam, tulis 3 hal yang kamu syukuri tiap hari. Kebanyakan dari kita hidup dalam mode kejar-kejaran, kejar target, kejar pengakuan, kejar validasi, sampai-sampai kita lupa melihat satu hal penting yang selalu ada di depan mata. Hal-hal kecil yang pantas untuk disyukuri. Padahal rasa syukur itu bukan cuma soal biar hidup bahagia, tapi soal cara kerja otak. Otak kita itu suka banget cari ancaman, nyari kekurangan, nyari yang belum punya. Karena dari senangnya memang dirancang buat bertahan, bukan buat senang. Makanya kalau kamu nggak lihat otakmu buat melihat yang positif, kamu bakal gampang merasa hidup kurang terus. Selalu merasa kalah, selalu iri sama pencapaian orang lain. Selalu sibuk fokus ke hal yang belum kamu punya. Padahal kalau kamu pause bentar dan nulis hal apa saja yang bisa bikin kamu syukuri hari ini, kamu bakal sadar.
Ternyata banyak sekali, gak harus hal yang besar. Bahkan justru yang kecil-kecil itu yang ngasih efek besar. Contohnya gini, hari ini kamu bisa makan siang bareng keluarga. Jalan gak mepet pas kamu buru-buru. Kamu bisa nahan emosi waktu dapat komentar menyebalkan. Cuma 3 hal, ditulis tiap malam sebelum tidur. Dan kamu bakal ingat, karena lama-lama pola pikir kamu berubah. Yang tadinya suka ngeluh, mulai jadi lebih tenang. Yang tadinya gampang cemas, mulai bisa melihat harapan. Dan yang paling penting, kamu bisa sadar bahwa hidup kamu gak seburuk itu. Bonusnya, kalau kamu biasain nulis 3 hal yang kamu syukuri, tidurmu juga ngerasa lebih nyenyak. Karena pikiranmu gak dipenuhi oleh overthinking. Tapi rasa cukup itu menyenangkan. Dan dari ketenangan itu lahir kekuatan. Karena orang tenang bisa fokus. Dan orang yang fokus bisa maju lebih jauh. Jadi mulai malam ini, coba tulis 3 hal yang kamu syukuri. Terserah, pakai jurnal, notes HP, tempel di dinding, yang penting konsisten. Dan biarin rasa syukur itu jadi fondasi buat kamu hidup. Bukan sekali-kali, tapi tiap hari. Jurus ketujuh, kekuatan niat. Kita sering banget dengar kata niat, tapi sering juga kita anggap remeh. Karena rasanya cuma kayak sekilas lewat di kepala. Mulai dari diet, mulai lebih disiplin, mau bangun pagi. Habis itu lupa, hilang, gak ada bekasnya. Padahal kalau kamu benar-benar ngerti apa itu niat, kamu bakal sadar, niat itu bukan cuma pikiran sementara. Dia itu kayak remote control yang ngarahin semua tindakanmu. Coba deh kamu ingat, pernah nggak kamu niat banget buat puasa? Misalnya, padahal udah ngantuk, lapar, capek, tapi karena niatnya jelas, kamu tetap jalanin. Bukan yang menarik. Ada orang yang kalau telat makan dikit aja bisa kambuh mahnya. Langsung perut melilit, lemas, keringat dingin. Tapi pas bulan puasa, dia bisa kuat seharian. Nggak makan dari subuh sampai maghrib. Tapi baik-baik aja. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Karena niatnya udah disiapin dari awal. Badan, pikiran, dan jiwa sudah setuju dari malam sebelumnya. Aku niat puasa. Dan niat itu ngasih sinyal ke tubuh buat adaptasi. Bukan cuma soal makan, tapi soal kesiapan batin. Itu bukti bahwa niat bukan cuma spiritual, tapi dia punya efek biologis dan psikologis yang real. Niat itu kayak alarm internal, bukan yang berbunyi di HP, tapi yang nyala di dalam hati dan kepala. Tapi kuncinya di sini, niat itu gak cukup cuma mampir, dia harus disadarin dan dihidupkan. Contohnya kalau kamu mikir, aku harus mulai hidup sehat, itu terlalu kabur. Tapi kalau kamu bilang ke diri sendiri, aku niat mulai hidup sehat dari sekarang, mulai dengan jalan kaki 10 menit setiap hari, dan minum air putih setelah bangun. Itu beda, itu niat yang dikasih arah, dikasih bentuk, dan makin spesifik niat kamu, makin mudah otakmu membentuk tindakan nyata. Orang-orang punya arah jelas, biasanya nggak gampang ke distract, karena dia tahu dia mau kemana. Makanya, sebelum kamu mulai hari ini, luangin waktu buat niat, nggak perlu panjang. Cukup 1 kalimat. Hari ini gue niat mau lebih sabar. Gue niat kerjain yang penting duluan. Gue niat istirahat tanpa rasa bersalah. 1 kalimat, tapi kalau kamu sadari betul, itu bisa jadi fondasi buat seluruh keputusan kamu hari itu. Dan yang menarik, semua orang hebat itu punya clarity of intention. Bukan karena mereka lebih jenius, tapi karena mereka tahu mereka mau kemana. Jadi kalau kamu merasa hidup berantakan, mungkin yang kamu butuhin bukan motivasi lebih, tapi niat yang lebih jelas. Dan ingat, niat kecil yang kamu sadari penuh lebih kuat dari motivasi besar yang cuma numpang lewat. Jurus ke-8, jangan janji sama diri sendiri. Kita sering diajarin buat jaga janji sama orang lain. Kalau udah janji, harus ditepati. Kalau bilang datang jam 10, jangan ngaret. Kalau udah bilang oke gue bantu, ya bantu. Tapi ada satu janji yang lebih sering kita melanggar diam-diam, yaitu adalah janji ke diri sendiri. Contohnya gimana? Keesokan pagi gue bangun lebih awal, tapi paginya mengabaikan alarm. Gue mulai hidup sehat minggu ini. Malamnya malah order gorengan plus soda. Gue mau konsisten baca buku, tapi malah buka TikTok sampai ketiduran. Sekilas kecil, gak ada yang marah. Gak ada yang nuduh kamu ingkar, tapi ada satu efek yang pelan-pelan menggerogoti diri kamu. Kamu mulai kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri. Setiap kali kamu gak nepatin janji ke diri sendiri, otakmu nyatet,
Ini mah ngomong doang. Besok-besok waktu kamu mau mulai lagi, pikiran kamu langsung ngegas rem. Udahlah, paling juga lo bohong lagi. Dan ini bahaya, karena rasa percaya itu kayak otot. Kalau dilatih terus, dia makin kuat. Tapi kalau sering diingkari, dia melemah dan akhirnya hilang. Makanya penting banget buat latihan jaga janji kecil dulu. Bukan langsung target gede yang bikin stres. Tapi janji kecil, tapi ditepati. Contoh, besok gue bangun 10 menit lebih awal, dan kamu beneran bangun. Kedengarannya receh. Ya, tapi efeknya besar karena dari situ kamu mulai membangun reputasi di dalam diri kamu sendiri. Gue bisa diandalkan. Dan kalau kamu udah bisa percaya sama diri kamu sendiri, itu kayak ngisi ulang energi batin yang sulit dibeli dari manapun. Kamu jadi lebih mantap ambil keputusan, gak gampang goyah, gak lagi butuh pengakuan orang lain. Karena kamu tahu, gue bisa pegang kata-kata gue sendiri. Dan itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal jadi konsisten. Kalau kamu gagal sekali, bukan berarti selesai. Yang penting kamu sadar, kamu coba lagi. Dan kamu tetap jaga hubungan baik sama diri kamu sendiri. Karena dalam hidup kamu mungkin bakal kehilangan banyak hal. Uang, pasangan, kesempatan. Tapi jangan sampai kamu kehilangan kepercayaan terhadap diri kamu sendiri. Karena itu satu-satunya aset yang paling dalam. Yang bakal bantu kamu bangkit setiap kali kamu jatuh. Jurus ke-9, berani bilang enggak ke hal yang enggak penting. Salah satu penyebab hidup kita sering berantakan itu bukan karena kita kurang waktu, tapi karena kita kebanyakan bilang iya. Padahal iya itu kelihatannya simpel. Tapi sekali keluar dari mulut, itu kayak nanda tangani kontrak. Kontrak waktu, tenaga, dan fokus. Contohnya, lagi capek banget, tapi diajakin nongkrong. Ayo deh, udah numpuk kerjaan, tapi ditawarin proyek tambahan. Gas, lumayan. Lagi butuh istirahat, tapi malah buka drama medsos yang gak penting. Scrolling terus tanpa sadar. Akhirnya kita kecapean, stres, merasa hidup gak kemana-mana. Bukan karena kita malas, tapi karena sibuk ngurusin hal-hal yang seharusnya gak kita urusin. Dan itu semua bisa dicegah, cuma dengan satu kata, enggak. Tapi ya gak semua orang berani bilang gitu. Kenapa? Karena takut dibilang sombong, takut dibilang gak solid, takut gak disukai. Padahal bilang enggak bukan berarti kamu egois. Itu justru tanda kamu tahu apa yang penting buat hidupmu. Itu bukti kamu bisa jaga batas. Ingat ini, setiap kamu bilang ya ke sesuatu yang gak penting, kamu sedang bilang tidak ke diri kamu sendiri, ke waktu istirahatmu, ke fokusmu, ke proyek pentingmu, ke kesehatan mentalmu. Dan lama-lama, kamu jadi hidup buat ekspektasi orang lain. Kamu capek karena jadi orang baik versi orang lain. Tapi kamu lupa jadi diri kamu sendiri. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk bilang enggak. Enggak perlu pakai marah, enggak perlu ngegas. Cukup bilang, maaf, aku enggak bisa. Lagi fokus ke hal yang lain. Dan ingat, orang-orang yang respect sama kamu, mereka bakal ngerti. Yang enggak ngerti ya mungkin memang bukan yang perlu kamu bahagiakan. Karena dalam hidup ini, menjaga arah jauh lebih penting daripada menyenangkan semua orang. Kamu punya energi terbatas. Kalau kamu harus buang energi buat yang nggak penting, kapan kamu mau bertumbuh? Jurus ke-10, tutup hari dengan evaluasi singkat. Bayangin kamu lagi main game, level udah naik tinggi, musuh makin sulit. Tapi kamu nggak pernah cek skor, nggak tahu apa yang kamu pelajari, nggak tahu kesalahan apa yang terus kamu ulang. Kira-kira bakal menang nggak? Nah, hidup kita juga gitu. Kita terus berjalan, kerja, ngerjain banyak hal. Tapi kalau nggak pernah berhenti sebentar buat evaluasi, itu gampang kejebak dalam siklus yang sama. Sibuk, tapi stagnan. Capek, tapi nggak kemana-mana. Makanya penting banget buat punya kebiasaan tutup hari dengan evaluasi singkat. Nggak usah ribet, nggak harus nulis jurnal panjang 3 halaman. Cukup tanya ke diri sendiri sebelum tidur. Hari ini gue udah ngelakuin apa saja? Apa satu hal yang bisa gue perbaiki besok? Ada nggak hal kecil yang bikin gue bangga hari ini? Sesimpel itu, bisa kamu catat di notes HP, bisa kamu pikirkan sambil rebahan, atau kamu ucapin dalam hati. Yang penting kamu hadir, kamu sadar, dan ambil 5 menit waktu untuk mikir. Karena dari refleksi kecil itulah lahir perbaikan kecil. Dan dari perbaikan kecil yang rutin, lahirlah perubahan besar. Kadang kita terlalu sibuk nyari motivasi dari luar. Video inspirasi, kata-kata mutiara, seminar. Padahal kalau kita rajin evaluasi diri, kita nggak butuh banyak dorongan dari luar. Karena kamu bisa belajar dari harimu sendiri.
dari gagalmu sendiri, dari proses kecil yang kamu anggap remeh. Dan ini bukan soal jadi perfeksionis, tapi soal hidup dengan kesadaran. Karena kalau kamu sadar sama langkahmu hari ini, kamu lebih siap untuk memilih arah besok. Jadi sebelum tidur malam ini, coba tanyakan, apa yang udah gue pelajarin hari ini? Apa satu hal kecil yang bisa gue tingkatin besok? Karena perubahan besar gak dimulai dari lompatan, tapi dari langkah-langkah kecil yang dilihat dan disadari. Oke, kita sudah di akhir dari pembahasan ini, yaitu sebagai penutup kita akan bahas tentang kecil tapi konsisten itu yang bikin kamu unggul. 10 jurus yang barusan kamu baca atau dengar mungkin gak kelihatan keren di sosial media, gak estetik, bahkan sebagian terdengar terlalu sederhana buat dibanggain. Tapi justru disitulah kekuatannya, karena mayoritas orang nyari cara yang cepat dan dramatis. Sementara perubahan nyata datang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Bukan karena kamu jenius, bukan juga karena kamu lebih kaya, tapi karena kamu lebih sadar, lebih konsisten, lebih bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Dan percayalah, itu udah cukup buat bikin kamu unggul jauh dari mayoritas. Mungkin gak ada yang tepuk tangan waktu kamu nahan emosi. Mungkin gak ada yang puji waktu kamu bangun 30 menit lebih pagi. Atau waktu kamu tulis 3 hal yang kamu syukuri malam-malam sendirian. Tapi di balik itu semua, kamu lagi bangun pondasi, karakter, kekuatan batin, kedisiplinan, dan itu nggak akan bisa direbut siapapun. Karena orang hebat itu bukan yang hidupnya sempurna, tapi yang tiap hari mau jadikan sedikit lebih baik dari kemarin. Jadi pertanyaan sekarang, dari 10 jurus tadi, mana yang paling nyetil kamu? Mana yang bisa kamu mulai hari ini juga? Meskipun itu kecil, tulis di kolom komentar apa yang kamu dapatkan dari pembahasan ini. Atau cukup kamu bisikan dalam hatimu malam ini. Gue mulai dari sini. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar kemana dia mau pergi. Sampai ketemu di pertumbuhan kamu yang berikutnya. Salam sadar dan salam santai. Siap. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan terus ikuti video ini selanjutnya. Yuk kita sadarin, jalanin, dan menangin.